Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Kembali nyambung. Pagi ini kita membahas tentang bab nikah. Yang mana Islam sangat mengutamakan, sangat mementingkan tentang masalah nikah ini. Di dalam firman Allah SWT, banyak Allah menyinggung dalam surat Al-Quran tentang nikah. Yang pertama, ikhwatul iman, kama qala Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan lituskun ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari ayat ini tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda mukjizat Allah SWT. Dijadikanlah kita dari jiwa yang satu, berasal dari Adam, dan dijadikan kita sepasang dan hidup satu rumah. Hidup di satu atap rumah dengan pernikahan yang sah, yang diajarkan Nabi SAW, yang sesuai dari firman Allah SWT. Fankihunna bi'idni ahlihinna wa atu ujurahunna. Nikahlah dengan izin walinya, dengan bayar maharnya. Dalam arti kata, di sini ada wali dan mahar. Dan ini akhwatul iman yang diajarkan Nabi SAW. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim fi suratin Nur. Wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnillahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahlah seorang wanita yang belum memiliki suami, dan begitu juga lelaki yang belum memiliki istri. Dan dari mana? Dari hamba-hamba kita yang saleh, dari orang-orang yang muslim dan muslimah, agar kita bisa hidup mendapat kebahagiaan dan bisa mendukung kita untuk mendekat diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abdullah bin Amr rawahu Imam Muslim, ad-dunya mata khair mata'uha umra'as salihah. Dunia itu indah, akan lebih indah ketika kita memiliki wanita yang salihah. Maka di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita, an-nikah nisfuddin. Falyattaqillah nusful bagi. Nikah itu adalah setengah agama. Hendaklah dia memperhatikan yang setengah lagi, yaitu adalah agama. Adalah dia mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, man arada an yalqallah tahiran mutatahhira falyazawwajil harair. Barang siapa yang ingin bertemu sama Allah dalam kondisi suci dan bersih dan tidak memikirkan dalam arti kata urusan wanita yang mana yang mengarahkan kita bermaksiat, hendaklah dia menikah wanita yang mendukung dia untuk berzikir kepada Allah SWT. Anta'inu bidzikrillah. Untuk dia mendukung, mendekat diri kepada Allah SWT. Maka seseorang suami ini mementingkan di dalam rumah tangga ketika dia memilih istrinya, haruslah yang benar-benar yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang solehah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih. Qala Nabi SAW, tankahul mar'a arba'ah, li jamaliha, wa li maliha, wa li nasabiha, wa li diniha. Fafrid din tarabat yadah. Kata Nabi SAW, pilihlah wanita ketika kita mau menikah. Pertama, kecantikan. Karena kecantikan ini akan mententramkan jiwa kita. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang ini, akhwatul iman, kita melihat yang di luar, Masya Allah. Kita melihat yang di luar, luar biasa. Banyak wanita yang cantik. Ketika kita memiliki istri yang cantik, maka jantung hati kita akan tentram. Yang kita lihat di luar pasti ada di rumah. Kata Nabi SAW, فَإِذَا رَأَيْتُ خَارِجْ يُعْجِبُكَ فَاسْرَعْ إِلَى الْبَيْتِ لَا إِنَّ تَجِدُ مِثْلَهُ. Kalau engkau melihat sesuatu yang di luar, sesuatu yang engkau senang, maka kembalilah ke rumah. Engkau akan menemu seperti itu. Ini yang kata iman. Lijamaliha, walimaliha, hartanya. Kalau dia memiliki harta, kita ikut untuk memberikan kebaikan dan memperjuangkan usahanya supaya harta itu bertambah. Dan yang paling penting juga, yang ketiga ya ikhwatul iman, yaitu nasab, keturunan. Janganlah nikah wanita kalau keturunannya nggak jelas. Apalagi di zaman sekarang ini, pergaulan yang bebas. Dan kita takut menikah wanita yang mana belum tahu asal keturunannya yang jelas. Yang terakhir kata iman, agama. Ambillah agama. Kalau kita tidak menemukan, kita ambil agama. Karena agama inilah yang mendorong kita untuk mendapat kebahagiaan dunia. Dan itu
kata Nabi SAW, doa. Dengan doa itu, dengan agama, menjadilah rumah kita baitul jannati, rumahku dan surgaku. Dalam arti kata apa? Kita tegakkan ibadah di dalam rumah tangga itu. Selamat kita ikhwatul iman. Apalagi kita tegakkan, kita hidupkan rumah tangga kita dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah sholat, yaitu terutama kalau sholat 5 waktu, suami datang ke masjid, istri salat di rumah. Perintahkan keluarga kita untuk menegakkan salat. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Taha, wa umur ahlaka bisalah, wastabir ilaih, la nas'alu rizqa, nahnu nas'alu wa akibatul taqwa. Perintahlah keluargamu untuk menegakkan salat. Dengan menegakkan salat itu, Allah akan berikan kemudahan, memberikan rezeki, dan Allah lah yang mengatur kehidupan. Dan orang yang paling beruntung, orang yang banyak bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ikhwatul iman, dengan apa yang kita sampai ini, kita mendapat kebaikannya. Kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.